Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan aplikasi POS ya. Eh, ini tidak hanya untuk apotik, tapi kebetulan yang saya demonstrasikan sebagai apotik. Jadi ini bisa digunakan untuk penjualan umum seperti biasanya, misalnya penjualan toko kelontong atau penjualan lain-lainnya. Karena ini kebetulan ada rekan kita yang membutuhkan aplikasi apotik, jadi saya terapkan sebagai apotik dan juga sebagai demo untuk rekan kita yang request ke admin arsip kode ya. Oke, dan di sini untuk login atau tampilan pertama saya jelaskan untuk tampilan awal ya, memang seperti ini saya buat lebih soft atau lebih bersih. Dan untuk bagian login di sini bisa multi user ya, bisa multi user karena nanti user itu bisa diatur hak aksesnya melalui pengaturan di bagian administratornya. Misalnya contoh, kasir hanya mengakses bagian penjualan saja. Misalnya nanti bagian gudang mau mengakses cuma bagian penerimaan barang saja. Itu nanti diatur di bagian usernya atau dibuat di bagian live pembuatan usernya. Oke, untuk user awal yaitu default user atau administratornya itu biasa, yaitu admin. Kita login dan ini tampilan awalnya. Di sini bagian dashboardnya seperti ini, dan di sini ada 3 menu induk, yaitu data master, transaksi, dan laporan. Di bagian data master ada beberapa fitur, di bagian transaksi ada 2 fitur, yaitu barang masuk dan penjualan. Laporan ada beberapa fitur juga. Untuk fitur-fitur yang ada di sini itu teman-teman bisa request ya di nomor telepon di deskripsi jika membutuhkan untuk customize atau penambahan fitur-fitur lainnya. Ya intinya disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan, itu masih bisa dieksplor lah istilahnya begitu. Oke, kita mulai dari data master, yaitu bagian pertama operator. Nah, ini di sini adalah operator admin, nama Joko 12 ini, teleponnya sekian, status blokirnya N atau no ya, tidak terblokir berarti. Dan di sini hanya edit karena ini adalah admin induk. Jadi admin induk itu tidak bisa dihapus, tetapi kalau nanti untuk user berikutnya bisa dihapus. Karena dia admin induk, jadi khawatirnya terhapus, nanti malah tidak bisa login. Nah, ini kalau diedit bisa. Nah, ini fiturnya. Nah, kalau misalnya kita mau tambah misalnya username saya buat admin 2 lah ya. Passwordnya juga saya buat admin 2, nama lengkapnya Rudi misalnya gitu ya. Nomor teleponnya saya buat bebas, dan dia hanya bisa mengakses misalnya katakanlah saya buat dia pelanggan boleh, penjualan saja misalnya gitu ya, laporan penjualan misalnya di sini saya buat begini ya. Jadi dia hanya boleh mengakses pelanggan di sini ya. Ini feed yang ada di sini adalah sama dengan yang di sini. Jadi ini ada data master, yaitu operator, header, stroke, jenis pembayaran. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Di sini transaksi, barang masuk dan penjualan, dan juga item barang, barang masuk, data supplier, dan data pelanggan. Dia hanya bisa mengakses pelanggan, penjualan kasir, dan laporan penjualan. Oke, status blokirnya tidak saya blokir, jadi no, saya simpan. Oke, nah di sini terlihat perbedaannya, yaitu bisa dihapus dan juga bisa diedit tentunya. Oke, kita praktekkan langsung, kita login sebagai admin 2. Admin 2, admin 2. Oke, kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, ya. Jadi pas kita klik data master hanya data pelanggan saja yang keluar, dan waktu kita klik transaksi hanya penjualan kasir saja yang keluar, dan laporan juga hanya laporan penjualan saja. Jadi tidak semua fitur bisa diakses oleh kasir gitu. Oke, ini hanya untuk perumpamaan saja. Kita kembali lagi ke admin. Jadi untuk data operator bisa multi ya, artinya
bisa banyak user, juga bisa multi level. Oke, kemudian untuk operator selesai. Nah, kalau mau edit bagaimana? Ya edit ya tinggal dipilih aja, ini klik edit gitu. Jadi kalau mau rubah nama di sini ya, kalau password ada keterangan apabila password tidak diubah dikosongkan saja, dan misalnya mau dirubah berarti ya misalnya dia boleh ngakses header stroke ya tinggal dicentang begini. Oke, lalu simpan begitu ya. Nanti di sini header stroke-nya tetap tercentang. Dan kalau mau hapus ya tinggal klik hapus saja. Begitu, lalu kemudian ada header stroke. Nah, header stroke ini maksudnya contoh header atau pengaturan stroke-nya. Jadi di stroke itu nanti ada judul, misalnya apotik seger waras, spesialis generik, alamatnya di mana, dan ini bisa diatur sampai 7 baris. Dan di sini bagian footernya. Nah, contohnya saya contohkan di sini di penjualan kasir. Oh, tidak ada. Nanti header stroke-nya akan kelihatan. Jadi ini kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian, jadi kalau mau rubah ya tinggal ini dirubah, misalnya 1 2 3, misalnya bisa saya rubah apa gitu ya. Tinggal setelah itu simpan. Nanti data berhasil dirubah gitu. Kemudian jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran di sini maksudnya ada kan jenis pembayaran tunai, misalnya debit BCA. Misalnya kita tambah lagi, misalnya debit mandiri, misalnya gitu ya. Debit mandiri, misalnya gitu. Nah, ini bisa banyak ya untuk jenis pembayaran gitu. Oke, sama seperti edit dan hapusnya juga sama. Lalu kemudian ada data pelanggan. Sistem penginputannya sama semua ya, tambah. Nah, ini data pelanggan kita kalau mau tambah ya ini nama pelanggan, telepon, alamat, keterangan. Misalnya di sini kan data pelanggan 1, kita bisa buat misalnya pelanggan umum misalnya gitu ya. Tidak, maksudnya kita tidak daftarkan atau kita tidak data. Teleponnya kita kosongkan, alamat kita kosongkan saja, lalu simpan. Ini umum gitu aja ya. Ya kalau mau edit ya tinggal edit umum 1 misalnya gitu, saya simpan ya, ini jadi umum 1. Kalau dihapus tinggal klik hapus saja di sini, hapus saja. Oke, data pelanggan, lalu kemudian data supplier. Nah, data supplier sama seperti data pelanggan tadi, sistem penambahannya, editnya dan hapusnya. Saya rasa tidak perlu berlama-lama. Lalu kemudian ada data satuan, begitu juga sama, tambahnya, editnya, dan hapusnya, jadi bebas. Lalu ada item barang. Nah, di sini ada item barang, sistem penambahannya juga sama ya, seperti awal tadi ya. Di sini satuannya muncul di sini ya, yang kita input di sini tadi muncul di sini di bagian satuan. Di sini ada kode barang, nama barang, quantity, harga beli, harga jual, expired date, maksudnya ya maupun itu toko pun apa itu tetap aja nanti ada expirednya gitu kan. Misalnya kita toko kelontong kan pasti ada barang yang expirednya kapan, kalau rokok kan nggak ada. Lalu kalau penambahannya sama ya, tinggal isi bebas. Kalau misalnya mau pakai barcode ya di sini pakai barcode ya gitu. Jadi bebas saja gitu. Lalu oke, di sini edit sama, hapus sama caranya. Ini berarti sudah. Kita kemudian ke transaksi. Kita masuk ke transaksi barang masuk. Kita tambah. Untuk tanggal ini default hari ini, tapi bisa dirubah. Dan kode transaksinya adalah default system. Lalu kita bisa pilih supplier kita yang kita input tadi. Ini muncul di sini, keterangannya apa misalnya. Nah, kode barang kita bisa pilih di sini. Misalnya Botrek atau ini ya. Kita misalnya punya kode barang 02 ini ya. Kita atau 02, kita klik 02 lalu enter. Nah, misalnya 01 enter. Nah, 02 enter. Jadi begitu. Nah, ini quantity default ya. Kita mau isi berapa misalnya, isi ya oke lah 1 nggak apa-apa, kita simpan. Lalu kita kemudian kalau mau tambah lagi 01, oke, Botrek kita tambah 1,
Oke, lalu misalnya 03 kita tambah 1. Oke. Dan di sini kalau mau ini hapus aja, ini bisa dihapus, dan ini subtotalnya, jumlah bayarnya misalnya kita belinya nggak ngutang, kita langsung bayar saja. Karena kalau ngutang sebetulnya ini misalnya kita bayar sebagian ya, misalnya kita bayar 2.500. Nah, ini waktu kita bayar kita enter ya. Waktu kita klik, misalnya saya bayar 10.000 lah. 10.000 ini enter. Nah, ini jadi 12.500 sisa bayarnya. Lalu misalnya saya simpan transaksinya, nanti di sini ada kuning. Jadi di sini ada pemberitahuan adalah pembayaran belum lunas. Jadi kita masih punya hutang ke supplier. Nah, kalau kita mau rubah misalnya sudah lunas ya, kita tinggal jadikan ini 22.500. Gitu. Saya simpan transaksinya. Oke, di sini sudah lunas. Sama di sini kalau mau edit ya ini, hapus ya ini. Edit ya tinggal edit apa yang mau diedit gitu. Lalu kemudian kita masuk ke, oh ya sorry, di barang masuk ini otomatis nanti dia sudah masuk menambah data quantity ya. Stoknya nanti akan bertambah secara otomatis. Begitu juga dengan penjualan. Saat ada barang masuk berarti menambah stok. Jika barang penjualan nanti akan mengurangi stok, begitu. Nah, kita bisa ingat-ingat ini Bodrek 12, Sunmall 21, 31. Kita lakukan penjualan lah istilahnya gitu. Ini kita buat misalnya pelanggan. Nah, pelanggan kita tinggal ketik aja ya. Misalnya kita mau umum tadi. Nah, ini tinggal udah muncul ini umum gitu. Ini enter gitu, sebetulnya teleponnya alamat sudah muncul. Misalnya kita cari pelanggan lain atau nama siapa gitu. Nah ini saya ketiknya di sini, dalam sini ada pelanggannya. Saya klik lalu enter. Nah, ini sudah bisa muncul. Misalnya kita cari lagi pelanggan 2 misalnya gitu. Ini kita enter. Ini udah muncul sendiri. Jadi dipilih lalu kemudian di enter, nanti akan alamatnya sudah menyesuaikan. Lalu sama seperti tadi, bisa dipilih di sini, juga bisa langsung diketik di sini kalau kita hafal kodenya. Lalu saya simpan 02. Tadi Bodrek 12 belum ada item. Oh sorry, ini belum saya enter. 03 saya simpan. Nah di sini subtotalnya jumlah bayarnya 40, anggap lalu saya buat lunas, saya enter, lalu di sini saya buat tunai aja lah ya, saya simpan transaksinya. Nah di sini sudah otomatis muncul stroke. Nah tadi yang data header tadi, header stroke ini tadi, ini itu sesuai dengan yang ini, dengan stroke-nya ini. Nah ini sesuai dengan stroke, dan di bawah ini sesuai dengan stroke. Begitu. Gitu ya. Lalu kemudian di bagian item barang, di sini secara otomatis tadi sudah berkurang. Begitu. Lalu kemudian kita menuju ke laporan. Di sini ada item barang. Ya ini ya. Laporan seperti biasa. Nah ini barang masuk, kita bisa trace berdasarkan tanggal. Kita cetak. Nah ini ada barang masuk. Lalu laporan penjualan kita cetak. Nah ini laporan penjualnya barang ya. Jadi nanti sistemnya akumulasi dari tanggal sekian sampai sekian. Misalnya Bodrek ini terjual berapa dalam periode ini, ada periodenya dari 01 September sampai 30 September itu, misalnya nanti tersum atau terakumulasi totalnya ada 100, nanti otomatis totalnya sekian, misalnya gitu yang terjual gitu. Lalu data supplier ya biasalah, hanya untuk pelengkap saja, pemanis ini. Oke, ini data pelanggan. Oke teman-teman, saya rasa ini cukup. Jika teman-teman memang ada kebutuhan lain dengan aplikasi ini atau mau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, bisa
Karena sebelumnya saya ada di video saya yang lain itu ada versi yang lebih lengkapnya, yaitu dibuat secabang, tapi karena kebutuhannya sesuai dengan request dari klien saya, ya seperti itu. Jadi karena kebanyakan yang program yang saya buat itu semua rata-rata custom, jadi tidak bisa digunakan satu dengan yang lainnya, kadang-kadang begitu. Walaupun sama judulnya, misalnya penjualan, belum tentu bisa digunakan di penjualan yang sama, karena setiap perusahaan kadang-kadang punya punya SOP tersendiri. Oke, teman-teman, jika memang membutuhkan aplikasi sejenis bisa kontak di bawah, ada nomor telepon saya di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.